Dengan sistem 20%, ini yang menjadi sumber masalah. Seandainya 0%, bebaskan orang bertarung, partai 0% ya, partai berapa persen, Suraya juga naik main arena tinju perpolitikan nasional. Ini kan enggak. Negeri ini kalau mau baik itu perbaiki partai politik. Yang merusak negeri ini, partai politik sudah menjadi company, menjadi pedagang, sudah menjadi kartel, kata Profesor Dan Slater. Jadi pola-pola perdagangan seperti ini kayak bisa diwariskan ke anak cucu gitu, kayak barang yang bisa diwariskan. Coba kita lihat fenomena partai politik di negeri ini. Partai yang sangat feodal, ya, bisa diwariskan kepada anak cucu, dan berat sekali rasanya untuk melepaskan, untuk tidak jadi ketua partai atau menjadi elit partai. Jadi selama partai ini dijadikan alat politik tukar tambah, oke, saya paham politik adalah soal transaksi, soal distribution of power. Tetapi kalau sudah partai ini perilakunya sama dengan perbanditan politik atau lebih sekedar persekongkolan, ini yang juga tidak mendidik rakyat. Yang seperti hari ini, ya, rakyat kan juga terpengaruh secara sosiologis, secara fisik kalau melihat perubahan situasi yang terjadi di Jakarta, dan itu berpengaruh di daerah. Tapi saya masih mengimani apa dikatakan oleh Faisal Asgaf. Ini masih sebuah proses perjalanan. Bisa saja dalam suatu perubahan itu akan terjadi. Jadi Caimin ini, menurut saya, itu paling tidak hanya menjadi instrumen. Dan kemana nanti berlabuh partainya Surya Paloh ini kalau Caimin akan ditetapkan? Ini menjadi pertanyaan yang serius juga. Dan kemana juga AHY ini akan menjadi wakil. Jadi semua ini, partai politik ini, ya, inilah yang membuat rusuh situasi politik di negeri, mengalami turbulensi di negeri ini juga partai politik, bukan rakyat. Jadi kalau rakyat marah, ibarat orang sudah fanatik, ya, pacarnya itu diambil orang lain, itu akan marah, ya. Nah, AHY ini kan pacar dia itu kan diambil oleh Caimin, ya. Itu kan masalahnya ini. Ini kan soal rebutan pacar. Karena Anies Baswedan ini kan sangat cantik, orangnya sangat ganteng, jadi rebutan gitu loh. Dilana Caimin ini kan memang orang yang memiliki ambisi libido, ingin menjadi pilpres atau pilpres, dan diucapkan pada tahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi inilah, this is time for me, kata Caimin. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Dan dilalanya pacar yang cantik ini direspon oleh bapaknya Anies Baswedan. Sebetulnya kan sama dengan soal perselingkuhan politik ini yang terjadi sebetulnya, Cak Selamat, apa yang terjadi hari ini. Kritikan saya buat KPK. KPK jangan menjadi alat kekuasaan politik, tapi jadilah memang penegakan hukum. Tapi celakanya KPK ini kan manusia gaib juga di situ itu ya. Banyak orang-orang yang berpikiran tidak waras juga kan. Ya, kita lihat kasus-kasus bagaimana undang-undang minta revisi soal 0%, 20%. Nah, ini juga saya lupa juga menyampaikan. Kekacauan ini, ya, selain memang karena perilaku partai politik yang kayak bandit-bandit itu, yang kedua dengan sistem 20%, ini yang menjadi sumber masalah. Seandainya 0%, bebaskan orang bertarung, partai 0% ya, partai berapa persen, Suraya juga naik main arena tinju perpolitikan nasional. Ini kan enggak. Ini sumber masalah politik kita karena adanya ambang batas 20%. Seandainya tidak ada itu, tidak ada kekacauan seperti ini. Inilah kekacauan politik di negeri ini, khususnya pasca era reformasi. Dan inilah hari ini, saat ini menjadi anti klimaks dari sebuah politik perbanditan di negeri ini.